Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 10 Muharram 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 9 September 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu, tema kita adalah buah manis meyakini dua nama Allah, Al-Karim dan Al-Akram. Kita baru menyampaikan berapa poin? 3 poin. Coba yang pertama apa? Akan cinta kepada Allah. Yang kedua, malu bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, tawakal hanya kepada Allah. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan 3 poin berikutnya, dan insyaallah kita akan selesaikan yang keempat, yang kelima, dan keenam. Kita akan dengarkan apa yang dipaparkan oleh penulis buku ini. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 22, Rabi'an. Nah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Judayil hafizahullahu ta'ala: رابعا التخلق بخلق الكرم والتحلي بصفة الجود والسخاء على عباد الله تعالى، فإن الله عز وجل كريم يحب من عباده الكرماء الذين يفرج الله بهم كرب المحتاجين ويغيث بهم الملهوفين. وخلق الكرم الذي يحبه الله تعالى ليس في الإسراف والتبذير وتضييع الأموال، وإنما هو التوسط بين الإسراف والتبذير وبين البخل والشح. Nah, yang keempat, buah kita meyakini nama Allah Al-Karim dan Al-Akram adalah berlatih menjadi orang dermawan. Napa? Berlatih menjadi orang dermawan. Kenapa bisa demikian? Karena kita merasakan kedermawanan Allah. Ketika kita merasakan kedermawanan Allah, maka seharusnya kita pun juga mencontoh kedermawanan tersebut. Sehingga orang yang meresapi kandungan Al-Karim dan Al-Akram, dia akan melatih dirinya untuk menjadi orang yang dermawan. Dan ini butuh perjuangan atau tidak? Butuh apa? Butuh. Kenapa?
untuk menjadi orang yang dermawan butuh perjuangan. Kenapa? Karena manusia aslinya punya sifat pelit. Wa uhdiratil anfusus syuh. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa manusia itu punya tabiat pelit. Gawan bayi. Namun ayat itu bukan dijadikan sebagai landasan buat dalil kok dene medhit wis gawan bayi. Bukan seperti itu. Disitulah ujiannya. Kita diuji oleh Allah untuk melawan sifat negatif tersebut. Nah, perjuangan untuk melawan sifat-sifat negatif tadi inilah yang insya Allah akan menghasilkan pahala. Itu yang disediakan oleh para ulama dengan mujahadah. Kenapa? Mujahadah. Berusaha untuk melawan sifat-sifat negatif. Di sini penulis mengatakan at-takhalluqu bi khuluqil karam wa tahalli bi sifatil judi was sakha'i ala ibadillahi ta'ala. Orang yang memahami kandungan nama Al-Karim dan Al-Akram, maka dia akan berusaha untuk memiliki sifat dermawan. Bahasa Jawa ini apa? Loman. Iya betul? Loman. Berusaha untuk bersifat dermawan kepada hamba-hamba Allah. Di sini dikatakan hamba-hamba Allah bukan sekedar manusia, karena hamba Allah itu bukan cuma manusia. Selain manusia, hamba Allah sinten? Sinten? Jin. Siapa lagi? Hewan. Ya. Makanya ada orang masuk surga karena menolong anjing yang sedang kehausan. Berarti kan dermawan kepada anjing. Maka kalau jenengan bolak-balik ada kucing ngeong, diwe panganan ngesuk tek amaning. Wae panganan ngesuk tek kituman ki kucing ki. Itu justru panjenengan sedang diberi pintu untuk beramal. Ustaz, masa ngasih makan kucing dapat pahala? Naam, iya. Kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Kata Nabi SAW, setiap engkau menolong makhluk hidup ada pahalanya. Kucing makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Kalau panjenengan pernah umroh atau haji, panjenengan akan menyaksikan ada ribuan merpati yang hidup dengan sangat damai dan gak pernah kelaparan. Kenapa? Selalu ada yang ngasih makan, dan yang ngasih makan itu bukan petugas. Bukan petugas yang memang ditugasi untuk kasih makan, tapi orang-orang yang ingin mendapatkan pahala. Coba siapa di antara kita sing ngempani manuk liar? Loh, manuk darane dhewe kadang-kadang ora diempani, burung merpati sendiri saja kadang-kadang enggak dikasih makan, apalagi burung liar dapat pahala. Berarti sawahku Ustaz ki kon dipangani ya monggo. Silakan. Berarti enggak boleh diusir Ustaz. Ya boleh. Tapi ya mangsane salat nggih, salat. Waktunya salat
Salat. Nanti kalau dimakan gimana? Enggak apa-apa. Itu terhitung nopo? Pahala, sedekah. Ya. Jadi kalau misalnya panjenengan punya pohon mangga, sudah ditunggu ke, insyaallah ngesuk ke arep tak met ke, nunggu manjan tua. Besok saya petik ini nunggu agak tua dikit. Ternyata pagi-paginya wis keroak, ya. Sudah hilang separuh, Masya Allah. Sudah, nggak usah marah-marah. Diikhlaskan, nanti dapat apa? Pahala. Sekarang saya tanya, kalau kita marah-marah, menggerutu, apakah separuh itu akan kembali? Kembali apa badan? Tidak kembali. Terus ngapain kita marah-marah? Alhamdulillah, dikasih apa? Pintu untuk beramal, ya. Fa inna Allaha karimun yuhibbu min ibadihi al-kurama alladhina yufarriju Allahu bihim karbal muhtajina wa yughithu bihimul malhufin. Sesungguhnya Allah itu maha dermawan dan mencintai orang-orang yang dermawan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, jadilah orang-orang yang dermawan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah itu mencintai sinten? Orang-orang yang berbuat baik. Ya. Dermawanlah, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang dermawan. Nah, kalau kita sudah dicintai sama Allah, semua urusan itu akan lancar. Semua urusan akan gampang. Mau urusan rumah tangga, mau urusan pekerjaan, mau urusan bisnis, urusan apa aja akan dilancarkan sama Allah kalau sudah dicintai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyukai sekali orang-orang yang suka membantu manusia-manusia yang sedang terlilit kesulitan. Jadi semakin orang terlilit kesulitan itu akan semakin besar pahalanya kalau kita bantu. Tapi biasanya sebagian orang justru malah ketika ada orang kepepet malah dimanfaatkan. Anu Arab adol motor kepepet banget, malah regane didunakan serendah-rendahnya. Nggak benar seperti itu. Justru kalau bisa kita bantu dia. Kok malah kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan? Wah, kapan maning ki? Oleh motor regane apa? Murah, separuh harga. Ya Anda memaksakan. Jangan. Wa khuluqul karami, dan sifat kedermawanan alladhi yuhibbuhu Allah ta'ala laysa fil israfi wat tabdhiri wa tadyi'il amwal. Sifat dermawan yang dicintai oleh Allah itu berbeda dengan sifat boros. Napa? Boros. Bahasa Arabnya napa? Mubadzir. Jadi ada sebagian orang mengira kalau kita itu royal, nyah-nyoh, nggak dilihat apakah yang diberi itu membutuhkan atau tidak membutuhkan, nggak melihat ini mau buat apa, kita langsung brol, itu tandanya dermawan? Oh bukan. Dermawan sama boros itu beda. Yeah. Kedermawanan itu adalah ketika kita mengeluarkan sesuatu dalam kebaikan. Kalau misalnya kita mengeluarkan sesuatu dalam keburukan,
Ada tetangga yang datang, aku nyari duit, nggo ngapa sih? Nggo tuku nomor lah. Kalau panjenengan kasih saat itu, walaupun cuma berapa? Jadi ngerti kan ya? 1.000 perak mungkin ya, togel ya. Walaupun panjenengan cuma ngasih 1.000 perak, itu adalah mubadzir. Tapi ada orang datang ke rumah jenengan lagi bangun masjid. Nusa Pak niki kurang 10 juta. Insya Allah 10 juta ini selesai semuanya. Ya bismillahnya 10 juta. Boros atau tidak? Boros atau tidak? Tidak. Boros itu ketika digunakan dalam keburukan walaupun nominalnya sedikit. Bayangkan 1.000 sama berapa tadi? 10 juta. Yang 1.000 buat beli nomor, buat judi, yang 10 juta buat infak masjid. Yang boros yang 1.000. Jadi boros itu, mubadzir itu tidak selalu identik dengan angka yang besar, dengan nominal yang besar, bukan. Ya. Berarti kalau judi 10 juta kepriyo? Ya apa maning? Wong judi 1 juta 1.000 saja sudah boros, apalagi judi 10 juta. Apa ada? Jangankan 10 juta, orang pasang ada yang 1 miliar. Ya. Di tempat-tempat perjudian internasional, ya. Itu bukan ecek-ecek kelas berapa? 1.000 perak. Gue tuh nang endi ya. Ya. Kalau di sana sudah MM-an itu sudah. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya apa kata Imam Mujahid? Lau anfaqa 10,000 dirhaman lau anfaqa 10,000 dirhamin fi ta'atillahi ma kana musrifa. Kalau ada orang mengeluarkan duit 10.000 dirham untuk kebaikan, untuk apa? Kebaikan. Contohnya wau, infak masjid, bantu anak yatim, ya, bantu lembaga pendidikan, pesantren, kasih makan orang-orang tidak mampu. Seandainya ada orang mengeluarkan duit 10.000 dirham di jalan kebaikan, maka tidak dianggap boros. Sebaliknya kata beliau, walau anfaqa dirhaman wahidan fi ma'siyatillahi kana minal musrifin. Sebaliknya kalau ada orang mengeluarkan duit 1 dirham, kalau tadi berapa? 10.000 dirham. Ya, mungkin sekitar 50.000 1 dirham. Kalau 10.000 dirham berarti pinten? 50.000 kali 10.000 pinten? 500 juta. Ya. Seandainya ada orang mengeluarkan duit 1 dirham, tapi dia gunakan untuk berbuat maksiat, maka dia termasuk orang yang boros. Termasuk orang yang boros. Ya. Jadi dermawan itu beda dengan boros. Wa inna ma huwa tawassutu bainal israfi wat tabdziri wa bainal bukhli wasyuhi. Yang namanya kedermawanan itu sikap tengah antara boros dengan pelit. Nopo? Sikap tengah antara nopo? Boros dengan pelit. Orang yang pelit itu adalah orang yang sulit mengeluarkan duit untuk kebaikan. Itu orang yang pelit. Kalau orang yang boros adalah orang yang menggunakan duitnya di jalan-jalan keburukan. Nah, tengah-tengahnya adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan adalah yang mudah mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Dan Nabi kita SAW mengajarkan, kalau kita infak itu jangan ditahan-tahan, jangan dihitung-hitung. Kenapa?
Jangan ditahan-tahan, jangan dihitung-hitung. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang istri beliau, la tuki fayukiya alaik. Jangan engkau nahan-nahan infak. Jangan engkau nahan-nahan sedekah. Kalau kamu lakukan itu, Allah akan tahan rizkimu. Subhanallah. Berarti kebalikannya nopo? Kalau kita tidak tahan-tahan, Allah pun juga tidak akan tahan-tahan. Kalau kita brol-brol, ya, kalau kita keluarkan sebanyak-banyaknya, maka Allah akan beri kita sebanyak-banyaknya. Semakin kita pelit, maka Allah akan semakin sedikit memberikan rezeki kepada kita. Makanya sering kita sampaikan apa? Tidak ada ceritanya orang dermawan jatuh miskin. Yang ada orang pelit jatuh miskin. Allah berjanji melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, orang yang dermawan Allah akan dermawan kepada dia. Kemudian dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, la tuhsi fayuhsi alaik. Jangan kamu hitung-hitungan kalau berbuat kebaikan, nanti Allah pun akan hitung-hitungan untuk memberimu. Jadi kalau sudah memberi, kayaknya yang wis akeh nguwahi lho, enggak usah. Aku perasaan wingi nglebokaken nang kotak infak 1.000, masa sih 1.000 maning, kurangilah. Sudah enggak usah. Dalam kebajikan itu jangan hitung-hitung, jangan petung-petung. Ada harta keluarkan, ada harta keluarkan, ada harta keluarkan. Berarti istri enggak kebagian loh. Ngasih istri juga termasuk sedekah. Berarti ngasih istri enggak hitung-hitung, Ustaz. Ya tergantung jenengan punyanya berapa. Ya. Kalau jenengan punyanya terbatas ya enggak apa-apa. Ini buat istri, ini buat saya, enggak apa-apa. Ya. Jadi enggak harus duit gaji itu langsung dikasihkan sama istri semua, itu enggak harus. Ya. Nanti istri curiga, ya tergantung jenengan mencurigakan atau tidak. Kalau jenengan enggak mencurigakan, ya enggak ada alasan istri untuk curiga. Jadi enggak harus duit makbleng langsung kasihkan semuanya. Kemudian jenengan datang-datang, Bu, ya. Kayaknya agak kurang gentle gitu. Anda punya pegangan enggak apa-apa. Tapi yo ojo kakean, ya. Jangan kebanyakan. Istri tahu gaji Anda berapa, kemudian Anda kasih berapa, Anda simpan berapa buat pegangan, buat cekelan, mau kemana, jadi enggak perlu minta-minta sama siapa? Sama istri. Ya. Ini adalah yang keempat. Yang kelima. Ya, Kak? خامسا كثرة دعاء الله عز وجل وإحسان الظن به تعالى وطلب الحاجات منه سبحانه مهما كان قدر هذه الحاجة وتأخير أو منع إجابة الدعاء وقضاء الحاجة لا يقدح في كرم الله سبحانه وجوده بل إن منعه سبحانه قضاء حاجة عبده المؤمن هو في ذاته كرم منه سبحانه ورحمة إذ قد يكون في قضاء الحاجة التي يلح العبد في قضائها هلاك له في دينه أو دنياه. Yang kelima, di antara buah manis kita meyakini nama Allah Al-Karim dan Al-Akram adalah selalu berdoa dan berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Selalu berdoa dan berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau orang itu sudah faham Allah punya nama Al-Karim dan Al-Akram, maka buahnya dia akan terus berdoa kepada Allah sekaligus husnudzon. Kenapa? Husnudzon. Apa artinya husnudzon?
berprasangka baik kepada Allah. Maka di sini dikatakan khamisan, yang kelima, kathratu du'a illahi azza wa jalla, sering-sering berdoa kepada Allah. Wa ihsanud dhanni bihi ta'ala, dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Wa talabul hajati minhu subhanah, dan selalu meminta hajat yang diperlukan kepada Allah. Mahma kana qadra au qadru hadhil hajah, sebesar apapun hajat tersebut. Saya pernah sampaikan bahwa jangan pernah kita menganggap bahwa Allah itu akan kesulitan kalau kita meminta sesuatu yang besar. Ya, misalnya panjenengan nun sewu profesinya sebagai buruh tani, yang dari penghasilan itu boro-boro berlebih, cukup saja enggak, alias napa? Kekurangan. Apakah salah kalau di antara doa yang jenengan panjatkan kepada Allah, ya Allah, izinkan aku bisa berhaji sekeluarga, anak, istri, anak, putu. Salah? Tidak. Anda jangan melihat, loh masa cukup, unggu awake dewek be, ora cukup. Buat diri sendiri saja nggak cukup, masa berpikir haji sekarang berapa? Mintanya lagi aku, bojoku, anakku, putuku, sih orang mungkin temen. Jangan pernah merasa segan untuk meminta kepada Allah kebaikan, sebesar apapun kebaikan tersebut. Bahkan kata para ulama, sekotor apapun diri kita, sebanyak apapun maksiat dan dosa-dosa kita, jangan pernah kita merasa malu untuk berdoa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena salah satu jebakan syaitan untuk manusia adalah putus asa. Jadi karena merasa sudah terlalu banyak dosa, kemudian merasa malu untuk meminta kepada Allah, akhirnya malah nggak minta kepada Allah. Ya lebih parahnya malah minta ke kuburan. Lebih parah lagi. Ketika kami sampaikan seperti ini, bukan berarti melegalkan orang-orang yang banyak maksiat, bukan. Salah satu sebab terkabulnya doa adalah berusaha taat kepada Allah, menjauhi maksiat, itu betul. Tapi ketika kondisi kita saat itu sedang banyak maksiat, bukan berarti kemudian kita berhenti berdoa, jangan. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah sejelek apapun kondisi kita. Ada sebuah perkataan menakjubkan disampaikan oleh Imam Ibnu Uyainah, Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Apa kata beliau? La tatrukud du'a. Jangan pernah sekali-kali kalian meninggalkan berdoa. Jangan pernah kalian sekalipun meninggalkan apa? Doa. Wala yamna'kum minhu ma ta'lamuna min anfusikum. Jangan sampai kondisi kalian yang banyak dosa itu menghalangi kalian untuk berdoa. Jadi gak bisa dijadikan alasan, wah saya ini kotor, saya ini banyak dosa, masa saya akan berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Jangan pernah seperti itu. Sekotor apapun kita terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa minta ampun kepada Allah, doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon rizki yang halal, mohon supaya dapat hidayah, terus minta kepada Allah sekotor apapun kita. Apa kata beliau? Beliau bawa dalil, sekotor apapun kita jangan berhenti berdoa. Faqad istajaballahu ta'ala li iblisa wa huwa syarrul khalq. Apakah Anda tidak ingat bahwa Allah pernah mengabulkan doanya iblis? Padahal iblis adalah makhluk yang terkotor, terjahat, terburuk. Insya Allah ya sekotor-kotornya kita tidak lebih kotor dari sinten? Iblis. Ya.
Apa doanya iblis kepada Allah? Minta dipanjangkan umur. Sampai kapan? Sampai kiamat. Bain-bain apa ora jalukane? Panjenengan kan minta panjangkan umur, pirang tahun? Ya aja tahu-tahu malah repot kok. Ya paling kita minta berapa sih? 70, 60 berkah gitu ya. Iblis ini mintanya enggak tanggung-tanggung. Minta dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Allah ceritakan permintaan iblis itu dalam Al-Quran surat Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr. Ayat 36 sampai 37. Nanti jangan buka di rumah. Surat apa? Al-Hijr ayat 36 sampai 37. Qala, iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, undurkan kematianku sampai hari kiamat. Beri aku umur sampai hari kiamat. Qala, Allah menjawab, fa innaka minal mundharin. Ya. Umurmu sampai kapan? Hari kiamat. Bayangkan. Maka sekotor apapun diri kita, jangan pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah. Ya. Baik Ustaz, kita berdoa harus berbaik sangka. Tapi nyatanya kita kadang-kadang berdoa belum dikabulkan sama Allah. Apakah itu tetap menunjukkan bahwa Allah dermawan? Di sini penulis mengatakan bal inna man'ahu subhanahu qada'a hajati 'abdihil mu'min huwa fi dhatihi karamun minhu subhanahu wa rahmah. Kata beliau, justru ketika Allah tidak mengabulkan atau belum mengabulkan doa seorang mukmin, ya, kita lagi ngomongin apa? Mukmin. Ketika Allah tidak mengabulkan doa seorang mukmin, justru itu adalah kedermawanan Allah. Aneh nama betul? Wong tidak dikabulkan kok malah dermawan, itu bagaimana? Beliau melanjutkan, إذ قد يكون في قضاء الحاجة التي يلح العبد في قضائها هلاك له في دينه أو دنياه. Karena justru bisa jadi ketika Allah mengabulkan permohonan hambanya yang beriman tadi, ketika Allah kabulkan itu akan menghancurkan dunia dan akhiratnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tahan, tidak kabulkan permintaan hambanya yang beriman itu, bisa jadi karena karena sayangnya Allah kepada orang tersebut. Bisa jadi kalau dikabulkan orang ini malah rusak. Ada orang yang kaya, awalnya miskin, kaya terus jadi rusak. Banyak. Allah sayang sama hambanya tersebut. Maka sama Allah Azza wa Jalla, Allah tahu ini kita cocoknya kerege. Nek sugih didik malah ora salat nggih. Wis kere bae. Berarti yo nyung pancen apike kere ya wallahu alam. Kita kan disuruh kerja, disuruh doa. Apapun yang kemudian Allah berikan, itulah yang terbaik. Maka jangan pernah suudzon. Aku wis salat, miyen si kere bae ora tau salat malah sugih. Kepriwe sih apa enggane nyong kudu ora salat ben dadi sugih? Apa kira-kira saya harus enggak salat supaya jadi orang kaya seperti orang itu yang enggak salat malah jadi kaya? Enggak, jangan. Jangan pernah bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Yang keenam, yang terakhir. Sadisan, al-mukramu من أكرمه الله تعالى بالإيمان والهدى ولو كان فقيرا مبتلى والمهان من أهانه الله تعالى بالكفر والفسوق والعصيان ولو كان غنيا ووجيها. Yang keenam, memahami ukuran
kemuliaan dan kehinaan. Napa yang keenam? Memahami ukuran kemuliaan dan kehinaan. Apa maksudnya? Kita itu kalau memahami betul nama Allah Al-Karim dan Al-Akram, kita jadi bisa mengukur si fulan ini mulia atau hina. Tapi ukurannya itu dengan ukuran Allah, bukan ukuran keumuman manusia. Kalau keumuman manusia menilai orang mulia atau tidak mulia, dilihat dari apanya? Dilihat dari apanya? Hartanya, terus kedudukannya, jabatannya, keturunannya, dan seterusnya. Pokoknya asal sugih, mulia. Makanya coba perhatikan orang-orang yang barang gawe, walimah, kalau yang datang pakai mobil dengan yang datang pakai sepeda ontel, sambutannya sama atau beda? Sama atau beda? Ya beda loh Ustaz, amplopnya beda. Ya. Kemuliaan bukan diukur dari harta. Lihat di sini dikatakan apa? Al-mukramu man akramahu Allah Ta'ala bil imani wal huda walau kana faqiran mubtala. Orang yang mulia di sisi Allah adalah yang dikaruniai oleh Allah keimanan dan hidayah. Walaupun dia itu miskin. Jadi orang yang mulia itu bukan orang yang kaya raya kemana-mana pakai mobil mewah. Tapi orang yang mulia adalah orang yang beriman. Walaupun dia miskin, kemana-mana pakai sepeda ontel. Tapi kalau kemana-mana pakai mobil mewah terus rajin sholat, gimana Ustaz? Mulia. Ya. Kalau kemana-mana pakai sepeda ontel tapi boten sholat Ustaz, gue wis susah dunia akhirat gue. Ya. Jadi bukan dilihat pakai kendaraannya apa, tapi sholat apa enggak, ya, beriman atau tidak. Jadi orang yang mulia adalah orang yang beriman. Wal muhanu man ahanahu Allah Ta'ala bil kufri wal fusuqi wal isyan walau kana ghaniyan wa wajiha. Adapun orang yang hina di sisi Allah adalah orang kafir, orang yang rajin berbuat maksiat, ya. Kemudian orang-orang yang sering melakukan perbuatan dosa, walaupun dia itu kaya raya dan terpandang di masyarakatnya. Jadi kita jadi tahu ukuran orang mulia dengan orang terhina. Orang yang mulia adalah orang yang dikaruniai oleh Allah keimanan. Orang yang terhina adalah orang yang selalu melakukan perbuatan dosa dan maksiat, bahkan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita selesai membahas dua nama Allah Al-Karim dan Al-Akram. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah ke nama Allah yang lainnya, yaitu At-Tayyib. Apa? At-Tayyib. Jadi At-Tayyib itu termasuk nama Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.